Selasa, 22 April 2025, suasana penuh hikmat menyelimuti benteng Van der Wijck, Gombong. Di tempat bersejarah inilah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Kebumen menggelar prosesi wisuda tahun akademik 2024-2025. Wisuda kali ini merupakan wisuda dari mahasiswa yang berkuliah di Kampus 1 Kaliwatu Kutowinangun, Kampus 2 Gedung Putih Kebumen dan Kampus 3 Pondok Pesantren Darul Hikam Kuarasan Kebumen. Acara diawali dengan pembukaan resmi oleh pembawa acara, dan masuknya para wisudawan ke dalam ruang prosesi dengan diiringi lagu Tanah Airku oleh tim paduan suara. Setelah para wisudawan memasuki ruangan, Ketua Sekolah Tinggi bersama jajaran Senat Akademik memasuki ruang wisuda dengan penuh hikmat. Suasana hikmat semakin terasa saat seluruh hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan mars dan himnestis Kebumen. Pembacaan kalam ilahi mengawali rangkaian inti. Kemudian sidang senat terbuka secara resmi dibuka oleh Ketua STIS, Wahyu Heru Pamungkas, SAG, MSI. Selanjutnya, pembacaan surat keputusan wisudawan oleh Dr. Haji Teguh Purnomo menjadi penanda dimulainya prosesi wisuda. Satu persatu nama lulusan dipanggil ke depan panggung. Mereka melangkah dengan penuh percaya diri, menerima gelar sarjana atas perjuangan mereka yang panjang.
Ikrar Setia Sarjana STIS Kebumen dipimpin oleh salah satu wisudawan bernama Darsono SH. Lalu disambung lagu kebangsaan, Bagimu Negeri, yang menggugah rasa nasionalisme. Penghargaan kepada wisudawan terbaik diumumkan oleh para pejabat kampus, menjadi momen yang membanggakan. Acara dilanjutkan dengan pertunjukan tarian tradisional, simbol kebanggaan terhadap budaya lokal. Sambutan demi sambutan disampaikan oleh tokoh penting. Ketua Pembina Yayasan Al-Multazam Herwin Kunadi, Ketua STIS Wahyu Heru Pamungkas, dan Bupati Kebumen, Dr. Randa Haja Ilis Nuryani yang diwakili DRS Susilo. Masing-masing menyampaikan rasa bangga, doa, dan harapan bagi para lulusan. Sebagai penanda akhir acara dilakukan pembacaan doa bersama yang menjadi penutup spiritual dalam kebersamaan. Sidang senat ditutup secara resmi, diiringi suasana ramah tamah dan hiburan dari tim paduan suara serta dosen STIS. Hari ini menjadi bukti nyata bahwa ilmu, semangat, dan doa adalah kunci menuju masa depan yang gemilang. Oke, dengan Mas Eko. Selamat atas prestasinya ya, Mas. Oke. Terima kasih ya. Iya. Bagaimana perasaan Anda saat diumumkan sebagai salah satu mahasiswa terbaik? Juga kaget ya, kami tidak mengira bahwa saya sendiri mendapatkan wisudawan yang terbaik, karena banyak teman-teman juga yang lebih baik dan kami juga belum tahu apa yang menjadi pertimbangan oleh pihak kampus. Oke. Apa kunci keberhasilan Anda selama kuliah ini? Selamanya sih kami hanya sesuai tujuan dan niat kami ya. Kami juga beribadah, yaitu menuntut ilmu sampai usia kapanpun tetap menuntut ilmu adalah ibadah. Yang kedua, kami komitmen tetap semangat untuk memperjuangkan apa yang menjadi tujuan kami. Selebihnya kami serahkan kepada yang menciptakan, itu aja sih. Bagaimana Anda membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi? Seperti itu kami juga sebelumnya sudah terkonsep juga ya. Berarti ini kan reguler, kami juga bekerja di LBH selama itu, dan kami juga perlu legalitas mengenai lulusan sarjana hukum, karena untuk menjadi pengacara juga yang disyaratkan adalah lulus sarjana hukum. Setelah itu baru PKPA, Siapa sosok yang paling berjasa atau memberi motivasi terbesar dalam perjalanan Anda ini? Dari awal kami juga disupport oleh senior kami, pimpinan LBH Justia Kebumen, Bu Mujiati, juga Pak Teguh yang selalu mensupport, memberikan semangat kepada kami agar tetap semangat, jangan sampai putus asa, walaupun dinamika kampus itu juga mengerikan juga. Oke. Apa makna gelar ini bagi Anda dan keluarga? Nah, tentunya kami juga bangga ya, menjadi pertama kali juga dari keluarga kami yang lulus sarjana hukum. Oke. Keluarga kami juga mensupport ini, dan sebelumnya sih memang tidak tahu, akhirnya kami menceritakan untuk sukses keluarga. Apa rencana ke depan setelah lulus dari STIS Kebumen? Apa kamu lanjut studi atau ada hal lain? Ya, kami membidangi advokasi hukum. Kami
malah sekarang sudah mulai PKPA, pendidikan khusus profesi advokat ya, dan kemudian itu dilanjutkan dengan ujian profesi advokat. Setelah itu kami juga insya Allah akan mengajukan sumpah advokat juga, biar kami bisa beracara legalitas, membela yang lemah, menegakkan keadilan. Itu kata bagi adik-adik yang masih menempuh jalur kuliah. Oh, seperti itu. Jadi menuntut ilmu itu tidak terbatas mengenai waktu usia ya, banyak yang lebih tua juga, makanya kami termotivasi juga seperti itu. Jangan sampai lelah menuntut ilmu walaupun sampai di negeri Cina itu aja. Oke, terima kasih Mas Eko. Oke. Dengan Bapak siapa nggih? Teguh Widodo. Teguh Widodo. Oke, perasaan setelah resmi lulus dari STIS Kebumen seperti apa, Pak? Nggak bisa diungkapkan dengan kata. Oh, oke. Itu luar biasanya nggih. Iya, karena ini di luar rencana. Oke. Apa tantangan terbesar selama menempuh pendidikan di sini, yuk? Tantangan terbesar apa ya? Karena memang di STIS itu kita dihadapkan dengan institusi atau sekolah tinggi yang kondisinya kalau boleh dikatakan hidup gak mati nggak seperti itu. Alhamdulillah setelah melewati masa sulit kita pada akhirnya dapat diwisuda pada hari ini. Oke. Siapa orang yang paling berjasa dalam perjalanan studi Anda, Pak? Yang paling berjasa kalau boleh jujur adalah anak-anak saya. Anak-anak. Oke. Yang Oh. mensupport adalah anak-anak saya. Iya, baik. Lalu kenangan paling berkesan selama kuliah di STIS Kebumen, Pak? Kenangan paling berkesan. Iya. Iya. Jadi walaupun apa ini mungkin tidak layak untuk diungkapkan, tapi memang kenangan paling berkesan seringkali kita saya utamanya Iya. itu benar-benar melakukan atau melaksanakan kuliah nyata gitu kan. Kalau mungkin selama ini ada beberapa kekurangan mungkin ya yang tidak saya sebutkan itu kuliah utamanya seusia saya ini hanya untuk mencari gelar dan sebagainya. Kalau saya itu kuliah beneran dan seringkali cuman beberapa orang gitu. Oke. Lalu apa rencana Anda setelah wisuda ini, Pak? Langsung kerja, lanjut studi atau ada hal lain? Untuk pribadi saya sebetulnya sudah kerja jadi perangkat Oke. desa. Oke. Mungkin kalau nanti bisa gitu kan saya akan mengajukan PKPA, kemudian bahasanya karena kerja pokok saya nggak bisa didobel. Oke. Bahasanya kalau bisa nanti tak sambil gitu. Oke, ya. Lalu ada pesan atau motivasi untuk adik-adik tingkat yang masih kuliah? Ya, menuntut ilmu itu tidak mengenal batas usia gitu. Jadi berapapun usia kalian tetap kerja, karena saya di usia yang 50 tahun ini baru S1 dan berkeinginan untuk menempuh jenjang berkeinginan. Mudah-mudahan doanya bisa terlaksana. Amin. Ya. Oke, terima kasih nggih. Oke. Perasaan setelah resmi lulus dari STIS Kebumen seperti apa, Mas? Alhamdulillah Mas, lega. Kita sebagai praktisi yang selama ini sudah berkecimpung di lapangan, di pendampingan litigasi, non litigasi, sekarang alhamdulillah setelah menjadi sarjana hukum nanti kita bisa ikut PKPA dan menjadi advokat nggih. Kita jadi bisa ikut sekalian komplit pendampingan non litigasi dan litigasi. Alhamdulillah dengan perjuangan yang luar biasa STIS Kebumen berhasil meluluskan para mahasiswanya sejumlah 58 orang nggih. Hari ini di wisuda di tanggal 22 April 2024. Alhamdulillah perjuangan yang luar biasa. Insya Allah ke depan STIS akan lebih baik, lebih bermanfaat untuk masyarakat Kebumen dan Indonesia pada umumnya, dan akan menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang berintegritas dan bisa menjaga idealisme, karena saya yakin punggawa-punggawa STIS teruji menjadi dosen dan pencipta orang-orang hukum yang berintegritas dan mempunyai idealisme yang tinggi. Begitu Mas. Siapa orang yang paling berjasa dalam perjalanan studi Anda? Ya tentunya istri saya Mas. Oke. Dan semua akademisi STIS dan teman-teman mahasiswa semua. Oke. Ada pesan atau motivasi untuk adik-adik tingkat yang masih kuliah? Tetap semangat, kejar cita-cita. Oke. Ilmu itu pasti bermanfaat. Oke. Kami mahasiswa tua, alhamdulillah sangat merasakan manfaat ilmu-ilmu dari STIS, meskipun kami
sudah menjadi praktisi selama ini, tapi dengan ilmu yang lebih jelas, lebih terarah melalui program-program pembelajaran yang sesuai dengan akademisi hukum, membuat bekal kami di lapangan semakin mantap, semakin kuat, Mas. Jadi kita bisa bekerja sesuai dengan jalur yang benar, begitu, Mas. Dan kita bisa memberikan manfaat ke masyarakat yang lebih luas sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita bekerja tidak mendampingi masyarakat, tidak asal-asalan, tapi kita berdasarkan dengan kaidah hukum yang berlaku, begitu, Mas. Oke, terima kasih. Bagaimana perasaan Anda melihat para wisudawan hari ini, Pak? Terutama saya sendiri juga senang ya, mungkin ya, sama dengan pelaksana teman-teman dari hari ditunggu setelah sekian lama perjuangan. Akhirnya hari ini kita buktikan bahwa kita sama-sama bisa untuk melewati pendidikan bisnis ini. Perasaan setelah resmi lulus dari STIS Kebumen? Ya tentunya kami senang dan bangga ya bahwa tahun ini kita bisa lulus dan mudah-mudahan kami bisa mengaplikasikan ilmu yang bisnis kepada masyarakat. Apa tantangan terbesar selama menempuh pendidikan di sini, Pak? Ya banyak, Mas, tantangannya, terutama karena kayak kami yang sudah berusia ya, untuk melewati masa belajarnya ya, yang memang tidak mudah bagi kami. Orang yang paling berjasa dalam perjalanan studi Anda? Keluarga, oke. Istri. Kenangan paling berkesan selama kuliah di STIS Kebumen? Kenangan yang paling berkesan apa ya? Ya untuk tempatnya, Mas. Oke, Ya. tempatnya nih. Apa rencana Anda setelah wisuda ini langsung kerja, lanjut studi atau ada hal lain nih? Belum tahu. Belum tahu. Oke. Atau motivasi untuk adik-adik tingkat yang masih kuliah? Ya, pertama untuk adik-adik saya lebih semangat lagi karena belajar itu tidak mengenal usia. Iya. Mumpung masih muda tetap semangat. Terima kasih, Mas. Selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati STIS Kebumen. Teruslah melangkah, teruslah menginspirasi. Karena ini adalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Pokoknya yang heboh, yang meriah. Saya katakan oke. Hitungan ketiga siap. 1, 2, 3.